Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Saat ini, Xiaoyan pun menginjak telapak kaki Jinchang, lalu nampak kilatan guntur mulai bermunculan. Setelah Xiaoyan menginjakkan kakinya itu, sosoknya pun langsung menghilang. Jinchang pun dibuat terkejut karena sosok Xiaoyan langsung muncul di depan Jinchang. Xiaoyan lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kau hanya seorang budak para dewa. Jika kau berani, sentuhlah sehelai rambut di kepalaku dan kamu akan terkutuk." Saat ini, jiwa Jinchang berada dalam keadaan tidak percaya dan merasakan perasaan hancur lebur di hatinya. Lalu Jinchang pun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Jinchang kemudian bergumam, "Tidak tahu kenapa, saya belum pernah merasakan penindasan yang begitu kuat dari budak ilahi manapun dan saya tidak percaya ini." Kemudian setelah tadi berbicara, Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan tombak pemecah bencana pun dikeluarkan. Xiaoyan kemudian mengangkat dua jari dan tombak bencana itu kembali menggelegar dan menikam Jinchang dengan ganas. Lalu sidik jari tangan Jinchang pun berubah dengan cepat. Lalu sebuah kuali hijau besar muncul di depannya. Namun tiba-tiba itu bertabrakan dengan tombak pemecah bencana milik Xiaoyan yang menyebabkan ledakan besar pun terjadi. Kuali hijau besar Jinchang bergetar hebat dan segera kewalahan menghadapi tombak Xiaoyan. Kini sebuah retakan akibat tombak yang menusuk paha Jinchang menyebabkan kakinya langsung meledak. Seseorang datang dengan cepat. Para budak Tuhan memberontak. Setelah Jinchang merasa nyawanya sangat terancam, ia hanya bisa berteriak, namun tidak ada yang muncul. Itu karena ulah Jinchang sendiri yang sudah mengaturnya dahulu bahwa tim penegak hukum dari Halloween Demon Realm tidak akan ikut campur dalam urusan jangka pendek. Xiaoyan pun berkata, "Taktik bagus Jinchang Daozi, kamu membeli begitu banyak hubungan, hanya ingin membunuh Zhongguo Daozi. Tapi sepertinya aku tidak memperdulikannya. Bahkan di alam iblis Halloween, aku akan jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu. Namun, apakah itu semua tepat seperti yang kau inginkan?" Xiaoyan pun mengatakan itu sembari memandang Jinchang yang tubuh bagian atasnya berlumuran darah dan daging. Xiaoyan sebenarnya tahu, meskipun kekuatan keabadian memungkinkan daging dan darah Jinchang yang rusak pulih dengan kecepatan secepat kematian, namun busur tombak yang dapat mengalir itu akan terus menghancurkannya. Jinchang lalu berkata, "Apakah kamu tahu siapa tuanku? Jika kau berani membunuhku, Anda pasti tidak bisa melarikan diri." Mata Jinchang Daozi melebar karena marah. Saat ini sepertinya dia masih ingin membuat Xiaoyan takut dalam hal momentum. Bagaimanapun, ini adalah dunia iblis Halloween, jadi Jinchang berpikir di sini seorang budak dewa tidak akan berani membunuhnya bagaimanapun caranya. Karena sangat jarang melihat budak dewa berani berbuat seperti itu kepada Jinchang. Namun kemudian Xiaoyan pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jinchang berkata, "Biarkan aku pergi, aku bisa mengampuni hidupmu hari ini." Jinchang Daozi pun sepertinya mengira Xiaoyan ketakutan dengan ancamannya. Namun ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengangkat tangannya dan menampar Jinchang ke udara. Kemudian seluruh daging dan darah di tubuh Jinchang meledak, dan batu giok gunung tempat mereka berada meledak pada saat ini. "Tuan Wei Feng, tolong aku." Jinchang akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan budak dewa di depannya. Ia berkata kembali, dia tidak takut sama sekali. "Ketahuilah saat ini, budak dewa ini benar-benar berani membunuhku." Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengernyit. "Saya tidak ingin berurusan dengan Jinchang, lagi pula merekrut dewa juga merupakan masalah yang merepotkan." Segera sosok Xiaoyan bergerak dan mengepalkan tinjunya di pinggang. Nampaknya pukulan itu cukup untuk membunuh Kaisar Abadi Jinchang hari ini. Xiaoyan pun lalu meninju Jinchang dengan keras dan kedengarannya seperti guntur. Pukulan itu nampak seperti ingin menghancurkan kehampaan. Tepat ketika tinju Xiaoyan berjarak kurang dari setengah lengan dari Jinchang, seberkas cahaya jatuh dari langit, lalu menutupi sosok Jinchang dan tinju Xiaoyan lalu mengenai dinding cahaya ini. Namun itu juga membuat seluruh dinding cahaya itu bergetar secara tiba-tiba. Budak dewa berani menggigit tuannya.
Sebuah suara pun datang. Melihat metode serangan Xiaoyan itu, sepertinya mengingatkan Jin Chang akan kenangan. Dia telah melihat kekuatan fisik yang mengerikan sebelumnya, dengan tinju emas yang bersinar, dan dia adalah pria bertopeng yang mengalahkan Tian Xun. Jin Chang berkata, "Apakah itu kamu? Kaulah yang membunuh budak ilahiku." Jin Chang kemudian menunjuk ke arah Xiaoyan, dan seluruh tubuhnya kini gemetar. Setelah pertempuran di lapangan budak Dewa Syura, Jin Chang menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Tentu jika itu hanya sekedar diskusi, mungkin itu tidak akan membiarkan Jin Chang kehilangan akal sehatnya dan membunuh Yang Gu. Namun apa sebenarnya yang membuat Jin Chang memiliki niat membunuh yang begitu kuat? Itu terjadi setelah pertempuran antara para dewa dan budak, dan kekalahannya menyebabkan banyak penjudi di dunia iblis Halloween bangkrut dan menghabiskan semua poin kontribusi. Orang-orang ini tidak mencari alasan dalam diri mereka sendiri, karena mereka semuanya berakar pada Jin Chang. Mereka semua mengira Jin Chang lah yang mengeluarkan air tersebut. Beberapa orang mengira Jin Chang dikalahkan karena kecerobohannya. Kehidupan dan kematian budak ilahi tidaklah penting, namun membiarkan mereka kalah, menyebabkan kebencian akan menimbulkan kemarahan pada siapapun. Meski kebanyakan dari mereka mengandalkan taruhan, namun Jin Chang lah yang sebenarnya yang memulainya dari awal. Jadi satu kekalahan saja sudah cukup merusak reputasi Jin Chang di mata mereka. Dan di tengah tatapan penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya, Jin Chang merasakan penghinaan seperti itu dari orang lain, tetapi mungkin membunuh Jonggu pun tidak akan membantu memulihkan itu. Dan inilah alasan mengapa obsesi Jin Chang mengapa ingin membunuh Yang Gu. Atau biarkan Jonggu bertarung dengannya lagi di ladang budak Dewa Syura. Ia ingin segala sesuatu di masa lalu kembali seperti semula. Dia masih ingin mengandalkan budak ilahi, lalu menghasilkan banyak uang di pasar budak Dewa Syura dengan nilai kontribusi yang tidak terpakai. Dengan cara ini, ia bisa mendapatkan budak dewa yang lebih kuat. Jin Chang kembali berkata, "Budak dewa, jika berani menggigit tuannya, itu harus kuhancurkan." Jin Chang lalu mengabaikan lukanya, dan sebaliknya, dia berteriak dengan marah pada Xiaoyan. Melihat Jin Chang yang arogan, mata Xiaoyan pun bersinar dengan niat membunuh. Hal semacam ini, Xiaoyan tidak ingin membiarkan dia terus hidup di dunia ini. Kemudian sosok Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ratusan kaki. Ketika Jin Chang mengkedipkan matanya, sosok Xiaoyan langsung berubah menjadi ribuan kaki, dan seperi raksasa yang menutupi langit dan matahari, tinju emasnya bersinar, dan itu akan dipukulkan ke arah semua orang yang belum sempat bereaksi. Tiba-tiba dinding sinar milik Jin Chang itu benar-benar hancur, dan ekspresi Jin Chang berubah drastis saat ini. Ketika Jin Chang ingin bereaksi, namun sudah terlambat, tinju Xiaoyan yang seperti meteor yang jatuh telah sampai di depannya. Sebuah pukulan pun mengenai tubuh fisik Jin Chang yang sudah terluka parah, ditambah dengan kekuatan pukulan Xiaoyan saat ini yang begitu keras, tidak mungkin dia bisa menahannya lagi. Jin Chang pun berteriak, "Tidak! Tuan Wei Feng, selamatkan aku." Akhirnya dengan ledakan yang keras itu, tubuh Jin Chang meledak dan runtuh berubah menjadi kabut darah. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya dan jiwa yang ingin melarikan diri pun dikumpulkan ke dalam bendera penekan jiwa. Di saat yang sama, sosok misterius pun berkata, "Kalian para budak dewa, mengapa berani menggigit Tuhan? Kalian pasti akan diadili dengan sebuah kematian." Lalu pemilik pancaran cahaya ini pun akhirnya muncul dan berdiri di udara sembari dia menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Saat dia melihat Xiaoyan, sosok yang tidak lain adalah Wei Feng dibuat sedikit terkejut. Ekspresinya jelas berubah, dan matanya segera beralih dari Xiaoyan, dan seolah dia tidak berani menatap langsung ke arah Xiaoyan. Saat ini, Jonggu merasakan pahit di hatinya karena dia tidak ingin menempatkan Xiaoyan dalam bahaya seperti itu. Kemunculan Wei Feng itu, ketika semua sosok di sekitarnya melihatnya, mereka mengepalkan tangan dan memegang tangan mereka dengan hormat. Kemudian sosok Xiaoyan berubah menjadi bentuk tubuh normal, dan sosok ramping berdiri di udara dengan melihat Wei Feng acuh tak acuh. Xiaoyan berkata, "Saya sudah mengetahui hal ini, tetapi Jin Chang lah yang mengambil langkah pertama, belum lagi Tuan Devourer dan lonceng penalti Gudaozi yang memperbaiki semua kerusakan dalam pertempuran di sini." Wei Feng berkata,
Saya akan menghukum Anda dengan menunggu di balik pintu tertutup untuk merenungkan kesalahan Anda. Kata-kata Wei Fang berhenti dan dia berteriak dengan ekspresi tegas. Namun segera setelah ia mengatakan itu, ada keheningan di sekeliling dan setelah selesai berbicara, Wei Fang menghilang begitu saja. Ternyata dia lari dengan secepat mungkin dan tidak berani tinggal lebih lama lagi di situ. Bahkan Jonggu pun tercengang, lalu ia berkata, "Saya pikir Wei Fang akan sangat marah dan akan terjadi pertempuran dengan Xiu Yan." Tapi setelah Wei Fang melihat Xiu Yan, seolah-olah dia ketakutan. Dan setelah Wei Fang mengucapkan beberapa patah kata, ia langsung pergi begitu saja. Saat ini, budak dewa yang berani dengan dewa adalah hal yang nyata, karena sebelum ini, suatu ketika seorang budak ilahi mengambil tindakan, maka dia harus mati, dan situasi seperti ini belum pernah terjadi, apalagi budak dewa berani menggigit dewanya, dan bahkan dewanya seperti duduk kembali dan mengabaikannya saja.